Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhir Februari lalu, sebuah gunung yang mengandung emas ditemukan di satu wilayah di Kongo, Afrika. Sudah kita tahu Kongo adalah satu wilayah yang miskin di Afrika, maka berita tentang penemuan gunung emas ini tentu sangat menggemparkan bagi warga Kongo. Dan benar saja saudara, karena ketika masyarakat tahu mengenai gunung emas ini, setelah mereka mulai berbondong-bondong datang ke wilayah gunung emas yang baru ditemukan itu. Bukan hanya para penambang resmi yang datang, tetapi juga kelompok militer datang ke sana untuk ikut menambang. Dan bahkan bukan cuma dua kelompok itu, tetapi masyarakat umum. Mereka berbondong-bondong datang ke gunung emas itu, menggali, mendapatkan sebanyak mungkin emas yang bisa mereka ambil dari wilayah itu. Setelah ada banyak orang yang datang ke sana membawa berbagai peralatan. Mereka yang canggih mungkin dari satu perusahaan tertentu begitu ya, menggunakan alat berat untuk menambang di sana. Tetapi orang-orang biasa, masyarakat biasa yang datang ke gunung emas itu, setelah mereka membawa sekop, mereka membawa cangkul, mereka membawa berbagai macam peralatan yang mereka bisa bawa. Bahkan mereka yang tidak punya apa-apa, mereka datang dengan menggunakan tangan kosong untuk menggali tanah di sana, memasukkannya ke karung, lalu mereka bawa pulang untuk kemudian diproses lebih lanjut untuk mendapatkan emas untuk diri mereka masing-masing. Setelah apapun peralatan yang mereka gunakan untuk mendapatkan emas yang berharga itu, mereka harus menggali ke dalam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesuatu yang berharga seperti emas, sesuatu yang berharga biasanya memang terletak di bagian dalam. Setelah Mazmur 51 merupakan ungkapan pengakuan dosa yang ditulis oleh Raja Daud. Di ayat 1 dan 2 Alkitab kita diberikan satu keterangan bahwa Mazmur dari Daud ini adalah ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah Daud menghampiri Batsheba. Setelah kita tahu kisahnya yang tercatat di kitab 2 Samuel, bagaimana Daud setelah dia naik kekuasaan, setelah dia menjadi raja atas Israel, setelah Daud punya kuasa penuh atas satu kerajaan itu. Tetapi ada satu kebiasaan yang berubah dari kehidupan Daud setelah dia menjadi raja. Kalau sebelumnya Daud selalu hadir dalam setiap peperangan, setelah ketika Daud menjadi raja, setelah Daud mengutus pasukannya untuk berperang, Daud mengirim panglimanya untuk berperang, sehingga Daud tidak ikut berperang. Daud ada di istana hari itu. Setelah mungkin karena dia merasa ini waktu-waktu pertama dia sebagai raja begitu, maka dia mau mengenal kerajaannya lebih lanjut. Ketika para pasukannya berperang, Daud berjalan-jalan di istananya. Sampailah dia ke bagian atas dari istananya, ketika dia sedang melihat-lihat, saudara, dari satu sudut ruangan, dari satu tempat yang bisa melihat ke seberang sana begitu ya, dilihatlah di bagian atap satu rumah seorang perempuan sedang mandi di sana. Setelah maka tergodalah Daud, dan dengan berbagai macam kepintarannya, kuasanya sebagai seorang raja, dalam hitungan waktu Daud berhasil memanggil wanita itu datang kepadanya. Daud bersetubuh dengan dia. Dan kemudian diketahuilah perempuan ini sudah memiliki suami. Setelah Daud kemudian mendapatkan berita bahwa perempuan ini mengandung hasil persetubuhannya dengan Daud. Setelah tentu ini satu hal yang menakutkan untuk Daud. Maka dia kembali memutar otaknya bagaimana caranya supaya perzinahannya tidak terbongkar. Maka dipanggilnyalah suami dari perempuan ini, suami dari Batsheba ini. Daud mengatakan kepadanya, kamu sudah pergi berperang, kamu tentu lelah. Sekarang kamu boleh pulang bersenang-senang dengan istrimu. Gunakan waktu yang ada untuk bersenang-senang dengan istrimu. Tetapi Uria, seorang prajurit yang baik, seorang prajurit yang taat, maka sekalipun sang raja menyuruh demikian, Uria tetap mengatakan, tidak, aku akan tetap berada di medan perang bersama saudara-saudaraku yang lain. Setelah ketika
Daud gagal di dalam tipu muslihatnya untuk menjaga akan aibnya, saudara, Daud mengubah rencananya. Karena Uria tidak mau pulang bersenang-senang dengan istrinya, maka sekalian Daud katakan kepada pemimpin perang pasukannya, tempatkan Uria di barisan paling depan, supaya ketika dia pergi berperang, dia terbunuh mati di medan perang. Setelah itulah yang terjadi, kemudian Uria mati, dan Daud mengambil istri Uria yang menjanda itu menjadi istri. Setelah entah berapa lama kemudian Allah berbicara kepada Nabi Nathan, memberitahukan bahwa Daud sudah melakukan dosa. Maka datanglah Nathan kepada Daud. Nathan menegur keberdosaan Daud, tetapi dia tidak langsung mengatakan, Daud, engkau berdosa. Tetapi Nathan melakukannya lewat sebuah cerita. Dan Nathan bercerita, ada dua orang. Satu orang begitu kaya, satu orang begitu miskin. Dia cuma punya seekor anak domba yang begitu dia kasihi, yang begitu dia sayangi. Tetapi kemudian si orang kaya ini melihat anak domba si miskin ini, dan si orang kaya ini merampas satu-satunya anak domba milik orang miskin ini. Setelah Nathan bercerita, Daud dengan marah, dia berkata kepada Nathan, siapa orang itu? Segera tangkap orang itu lalu bunuh dia, hukum dia. Setelah Nathan berkata, engkaulah orang itu Daud. Engkaulah yang sudah melakukan kejahatan yang begitu besar itu. Engkau yang sudah melakukan kejahatan yang begitu licik itu. Setelah ketika Daud ditegur oleh Nathan, segera Daud mengatakan, sungguhnya aku berdosa di hadapan Allah. Dan Mazmur 51 ini dikatakan sebagai Mazmur penyesalan dari Daud. Mazmur pengakuan dosa dari Daud. Sedemikianlah Daud menyatakan penyesalannya di Mazmur 51 ini. Demikianlah Daud mengungkapkan pengakuan dosanya melalui Mazmur 51 ini. Sudah dari seluruh Mazmur ini kita dapat turut merasakan penyesalan Daud atas dosanya. Namun kita juga melihat bukan hanya Daud menyesali dosanya, dia mengakui juga dosanya di hadapan Allah. Setelah pagi hari ini saya mengajak kita untuk fokus ke ayat 12 dari seluruh Mazmur 51 ini. Saya mengajak kita untuk fokus ke ayat 12 di Alkitab Digital ayat yang ke-10. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-12 berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. So dari ayat ini saya mengajak kita untuk melihat dua hal yang mendorong pemazmur mengakui dosanya di hadapan Allah. Setelah yang pertama, pemazmur menyadari bahwa perubahan hidup yang sejati itu berasal dari dalam hati. Setelah di dalam Mazmur ini Daud berkali-kali menyatakan kesadarannya akan keberdosaan dirinya. Di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh kita bisa melihat demikianlah perkataan Daud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Setelah pemazmur menyadari keberdosaan dirinya. Bahkan di ayat yang ke-7 pemazmur menyadari bahwa dosa itu bukan melekat padanya setelah dia melakukan kejahatan kepada Batsheba dan Uria. Tetapi dosa itu sudah menjadi bagian dirinya sejak dia ada di dalam kandungan ibunya. Maka dari itu pemazmur sadar bahwa masalah dosa tidak akan selesai hanya dengan menyesali kegagalannya. Dosa tidak akan selesai hanya dengan berjanji aku tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dosa tidak akan selesai hanya dengan mengubah tindakan-tindakan Daud di masa yang ke depan. Daud menyadari bahwa masalah dosa dalam dirinya hanya bisa diselesaikan dengan mengalami perubahan di dalam hati. Ini kesadaran Daud yang pertama. Daud sadar bahwa masalah dosa dalam hatinya hanya bisa selesai ketika dia mengalami perubahan di dalam hati. Kesadaran yang kedua adalah Daud menyadari bahwa
hanya Allah yang sanggup mengubah hatinya. So tadi yang pertama, kesadaran pertama mengatakan Daud sadar bahwa masalah dosa bisa selesai hanya dengan perubahan hati. Kesadaran yang kedua adalah Daud sadar cuma Allah yang bisa mengubah hatinya. So di dalam ayat 12 ini pemazmur meminta dua hal kepada Allah. Yang pertama pemazmur mengatakan jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan yang kedua pemazmur mengatakan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Setelah kata jadikanlah berasal dari satu kata Ibrani yang berarti juga ciptakanlah. Kata yang sama dengan yang muncul di Kejadian 1 di kisah penciptaan. Ketika Allah menciptakan dunia dengan segala isinya itu. Kata yang sama. Maka di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, ayat ini bisa diterjemahkan ciptakanlah hati yang bersih ya Allah. Ciptakanlah di dalamku hati yang bersih. Dan kata perbaharuilah di dalam bahasa aslinya memiliki makna seperti memperbaiki yang sering kali digunakan untuk menggambarkan seorang prajurit yang mengasah pedangnya supaya pedangnya itu terjaga ketajamannya. Yang namanya mengasah untuk menjaga ketajaman pedang tidak dilakukan satu kali selesai, tetapi dilakukan berkali-kali. Lalu besok lakukan lagi, berapa lama lagi lakukan lagi. Setelah itu dilakukan terus-menerus supaya pedang itu terus terjaga ketajamannya. Dan Daud menyadari dari penggunaan dua kata ini, Daud menyadari bahwa untuk hatinya bisa berubah dari berdosa menjadi bersih, dia tidak berkuasa untuk melakukan. Cuma Allah yang berkuasa untuk menciptakan hati yang bersih di dalam dirinya. Daud menyadari bahwa cuma Allah yang punya kuasa untuk mengubah hatinya. Sama seperti cuma Allah yang punya kuasa untuk menciptakan langit dan bumi ini. Daud menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melakukan perubahan di dalam hatinya. Dan hanya Allah yang sanggup untuk mengubah hati dan rohnya. Kesadaran inilah yang Daud tuangkan juga di dalam Mazmur ini. Mulai dari ayat 3 sampai ayat 3, ayat 4. Demikian Daud mengatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kemudian ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Daud menyadari bahwa cuma Tuhan yang berkuasa untuk membersihkan dirinya. Cuma Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hatinya. Maka dia tujukan pengakuan dosa ini. Dia tujukan permohonan ini kepada Allah. Dua kesadaran ini bahwa Daud menyadari bahwa dosa ini cuma bisa selesai dengan perubahan hati. Dan bahwa cuma Allah yang sanggup untuk mengubah hatinya. Dua kesadaran ini membawa pemazmur datang kepada Allah. Mengakui dosanya. Memohon pengampunannya. Dan meminta pembaharuan dari Allah. Dua kesadaran inilah yang mendorong Daud datang kepada Allah, mengakui dosanya. Saudara yang terkasih, pada bulan Mei 2020, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan setelah pandemi di negara kita, di mana tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional, Ikatan Penerbit Indonesia mengeluarkan sebuah hasil survei yang mengatakan bahwa selama 3 bulan pandemi dari Maret sampai Mei 2020, sebanyak 58% penerbit buku mencatat mengalami penurunan penjualan buku sebanyak lebih dari 50%. Tetapi saudara, di sisi lain, bulan yang sama tahun lalu, industri kosmetik justru mengalami pertumbuhan. Sekalipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2019. Apa yang bisa kita tangkap dari data di atas? Penjualan buku menurun, penjualan kosmetik meningkat, walaupun peningkatannya tidak lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Apa yang bisa kita tangkap dari data di atas?
Terus sekalipun tentu masih bisa didalami, masih bisa digali lebih lanjut, tetapi secara garis besar, data seperti itu memperlihatkan satu fenomena, satu kondisi bahwa orang cenderung lebih peduli kepada penampilan luar daripada orang lebih peduli kepada penampilan, orang lebih rela mengeluarkan uang untuk urusan penampilan daripada mengeluarkan uang untuk meningkatkan pengetahuan, mengeluarkan uang untuk menaikkan pendidikan mereka lewat membaca. So, mungkin kita nggak usah lihat orang lain, tetapi coba kita melihat diri kita sendiri misalnya. Selama 1 tahun pandemi ini, mana barang yang lebih banyak kita konsumsi? Kosmetik, perawatan wajah, pakaian, atau buku, makanan, atau buku. Ada saudara selama 1 tahun ini budget membeli bukunya lebih besar dari membeli kosmetik, ada. Atau atau berlangganan satu surat kabar, begitu satu majalah, terus saudara mengikuti isu-isu politik tertentu sepanjang tahun ini. Saya juga tidak mengatakan saya lebih banyak mengeluarkan buku, itu enggak. Tetapi inilah kondisi kita manusia. Kecenderungan kita adalah kita lebih peduli, kita lebih rela, kita lebih berani mengeluarkan uang kita, waktu kita untuk memperbaiki penampilan luar daripada kita mengurusi hal yang di dalam. Sedemikian juga melalui Mazmur 51 ini, setelah kita seperti diingatkan lewat doa pengakuan dosanya Daud, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih suka meminta kepada Allah, supaya Allah mengubah berbagai urusan kulit dalam hidup kita, daripada meminta Allah mengubah dan memperbaharui hati kita. Saudara, bukankah di dalam doa-doa kita lebih sering meminta Tuhan memberikan kita kesehatan atau kesembuhan daripada meminta Tuhan memberikan kita hati yang makin mengenal Dia? Bukankah kita lebih sering meminta Tuhan memberkati usaha atau pekerjaan kita daripada meminta Tuhan memimpin hati kita senantiasa supaya apapun situasi pekerjaan kita tetap memuliakan Dia? Bukankah kita lebih sering datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, Tuhan, orang ini memperlakukan aku dengan tidak adil, Tuhan, orang ini jahat sekali, Tuhan, orang ini sangat tidak baik, aku marah sekali dengan dia. Bukankah kita lebih sering datang kepada Tuhan, mengadu perilaku orang kepada kita, daripada datang kepada Tuhan, mengakui kejahatan kita di hadapan Tuhan? Tentu bukan berarti kita tidak boleh datang kepada Tuhan meminta kesehatan, meminta penyertaan, meminta Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita. Tentu bukan berarti tidak boleh melakukan itu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa isi doaku lebih banyak aku meminta, aku mengadu, aku memohon kepada Tuhan untuk sesuatu yang dikulit dalam kehidupanku, maka sekarang adalah waktunya untuk kita bertumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan. Pertumbuhan dalam relasi kita dengan Tuhan berarti kita semakin menyadari bahwa Dia itu Tuhan. Dia bukan makhluk supranatural yang kita bisa datang kepadanya, kita atur dia, aku mau ini, aku mau itu, berikan kepadaku. Atau dengan kata lain, dia bukan jin. Dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, maka harusnya kitalah yang tunduk kepada dia, bukan dia yang mengikuti keinginan kita. Dia Tuhan, kita bukan. Oleh karena dialah Tuhan, maka kita harus tunduk kepadanya, mempersembahkan seluruh hidup kita, termasuk hati, pikiran kita, ke dalam tangannya. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita, bukan cuma yang kulit kita persembahkan, tapi kita juga persembahkan bagian terdalam dari hidup kita, yaitu hati kita, kepada Tuhan untuk Dia bentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Sesuatu yang berharga seringkali adanya di dalam, termasuk juga dalam hidup kita, hati kita. Itulah yang membuat diri kita menentukan akan nilai hidup kita.
Jikalau kita membiarkan hati kita tidak tersentuh oleh Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku serahkan hidupku kepadamu, aku serahkan bagaimana pekerjaanku, aku serahkan keluargaku, aku serahkan kesehatanku kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, dompetmu kamu belum serahkan. Bagaimana kamu menggunakan waktumu, kamu belum serahkan kepadaku. Bagaimana kamu menggunakan emosimu, kamu belum serahkan kepadaku. Lalu kita mengatakan, wah Tuhan, yang itu jangan. Itu biarlah aku atur sendiri. Bagaimana cara aku pakai uang, bagaimana cara aku mengungkapkan emosi, bagaimana cara aku mengendalikan hawa nafsu, biarlah itu aku yang atur. Tuhan atur aja pekerjaanku, Tuhan atur keluargaku, Tuhan urus ini dan itu, tetapi jangan sentuh hatiku. Seringkali tanpa sadar kita membatasi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan hal-hal dalam hidup kita yang kita pikir, Tuhan, aku perlu kamu dalam hal ini. Tetapi kita tidak membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Kita tidak membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita, kejahatan-kejahatan kita, kemunafikan-kemunafikan kita. Kita tampil di hadapan orang sebagai orang yang baik. Kita menampilkan diri di hadapan orang sebagai orang-orang yang punya jabatan yang terhormat, terpandang. Tetapi kita tidak pernah mau menampilkan diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang berdosa, sebagai orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, keselamatannya, sebagai orang-orang yang membutuhkan Tuhan memperbaharui hati dan hidup kita seutuhnya. Sekalipun di dalam Mazmur 51 ini Daud sudah menjadi seorang raja, tetapi Daud tetap menyadari bahwa jabatannya, kuasanya tidak bisa menjadi sandaran untuk dia mengalami perubahan kehidupan. Daud menyadari bahwa sekalipun dia sudah menjadi raja, dia cuma bisa bergantung pada belas kasihan Allah atas dirinya dan kerajaan. Maka ketika Nathan menegur dia, Daud tidak membenarkan diri di hadapan Nathan. Daud tidak menegur Nathan, Nathan kamu kurang ajar ya, berani tegur saya raja. Sudah tidak. Ketika Nathan menegur dia, Daud tidak menutupi kesalahannya. Daud tidak menutupi penyesalannya. Daud tidak menutupi dosa-dosanya dengan kekayaan atau kekuasaannya. Setelah Daud menyadari keberdosaan hatinya dan dia tahu cuma Allah yang sanggup untuk mengubah hatiku yang berdosa ini. Maka Daud datang kepada Allah, merendahkan dirinya, mengakui keberdosaannya, mengakui bagian-bagian hidupnya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu di dalam masa Prapaskah ini, marilah kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun di dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapannya, apapun dalam hidup kita yang bertentangan dengan kehendaknya, mari kita akui di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa perubahan hati tidak mungkin terjadi hanya dengan kekuatan diri kita. Kita datang kepadanya, mengakui segala hal dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cara kita bekerja, cara kita memakai uang, cara kita menggunakan waktu, cara kita berelasi dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua, mertua atau menantu kita. Apapun di dalam hidup kita yang kita sadari tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita akui, kita bawa di hadapan Tuhan dan minta Tuhan memperbaharui hidup kita. Setelah hanya dengan cara itulah kita mengalami pembaharuan hidup. Hanya dengan cara itulah kita makin mengalami sukacita dalam hidup kita dan hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk ikut berbalik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita, khususnya di dalam kita memeriksa akan hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.